Halo semua, nama gue Trisna. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, kalian masih baik-baik saja kan ya? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kalau udah lancar bagi ya. Oke, langsung kalau udah aman semuanya langsung aja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul The Maze Runner yang dirilis pada tahun 2014. Film ini ada 3 seri ya, yaitu ada The Maze Runner, The Maze Runner Scott Trial, dan The Maze Runner The Dead Cure. Ya, tapi gue ngerangkum film yang seri pertama. Oke, film ini disutradarai oleh Wes Ball dan diperankan oleh Dylan O'Brien. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Gunakan earphone, kalau nggak punya nggak apa-apa. Cari posisi rebahan yang mantap, mau tiduran, berdiri, duduk, bahkan kayang, silakan. Gue nggak peduli. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal scene terdapat seseorang yang berada di sebuah elevator, dan elevator tersebut membawa ia menuju ke atas, entah kemana. Sesampainya di atas, gerbang pintu atas terbuka, dan terdapat sekumpulan orang-orang yang berada di atas melihat dirinya. Orang tersebut pun membukakan pintu gerbang dan membawanya keluar. Setelah di luar, ia merasa ketakutan dan berlari pergi dari kumpulan orang-orang di sana. Karena terlalu kencang, ia tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya dan terjatuh. Pada saat melihat keadaan sekitar, ia terkejut karena tempat tersebut terdapat sebuah gerbang atau benteng yang sangat tinggi dan mengelilingi tempat tersebut. Film Maze Runner pun dimulai. Pria tersebut langsung dikurung di sebuah tempat. Ia berpikir keras tentang apa yang terjadi di tempat tersebut, kenapa ada gerbang besar dan kenapa ia bisa di tempat seperti ini. Lalu ada seseorang yang datang menghampirinya. Ia pun terkejut. Orang tersebut menyebutkan ia sebagai anak baru dan membebaskannya asalkan Anbar atau anak baru ini tidak lari lagi. Orang tersebut bernama Albi. Albi pun menanyakan siapa nama, dari mana, dan apapun itu kepada Anbar. Tapi si Anbar tidak mengingat apa-apa, bahkan namanya sendiri. Si Albi pun menyuruhnya tenang dan mengatakan itu normal, karena mereka semua di sana tidak mengingat apa-apa. Si Anbar pun akan mengingat namanya 1 atau 2 hari kemudian, dan cuma nama doang yang ia akan ingat. Setelah itu si Albi menunjukkan tempat tersebut ke Anbar. Di sana mereka makan, tidur, menanam sendiri makanan, dan membangun sendiri tempat berteduh. Dan apapun yang mereka perlukan, kotak menyediakannya. Sisanya tergantung pada mereka. Si Anbar bertanya, "Kotak?" Albi pun mengatakan setiap bulan kotak mengirim persediaan segar dan anak baru. Bulan ini adalah si Anbar, yang nantinya kita ketahui siapa namanya. Si Anbar bertanya siapa yang mengirimnya dan siapa yang mengurungnya di sini. Mereka semua pun tidak tahu tentang hal tersebut. Lalu datang seseorang yang bernama Newt. Newt merupakan seseorang yang memimpin saat Albi tidak ada di tempat tersebut. Oh ya, Albi merupakan orang yang memimpin di sana gitu. Dan si Newt ini wakil lah ya. Si Newt pun sangat kagum dengan cara berlari Anbar yang sangat cepat dan mengira si Anbar mempunyai kemampuan menjadi pelari. Si Anbar bertanya, "Hah? Pelari?" Albi pun langsung menyuruh Newt mencari Chuck dan tidak menjawab pertanyaan si Anbar. Si Albi pun mengatakan ada sesuatu yang spesial malam ini. Si Albi mengajak Anbar untuk melihat tempat tersebut lebih luas lagi. Pada saat berbincang, si Anbar bertanya, apa yang ada di luar sana? Si Albi tidak menjawabnya dan ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, lakukan tugasmu. Kedua, jangan lukai glider. Ya, glider nih orang-orang yang ada di dalam gini yaitu kotak yang ada di, ya itu ya intinya di situ orang-orang di sana. Dan yang paling penting, jangan pergi ke tembok itu. Pada saat berbincang terdapat seseorang yang bernama Chuck. Chuck pun berbincang mengenai pertama kalinya ia di tempat tersebut. Pada saat berbincang, si Anbar pergi menuju ke arah gerbang. Si Chuck yang melihatnya langsung menghampiri si Anbar dan juga menyarankan Anbar untuk tidak pergi keluar gerbang. Karena si Anbar kepo, ia masih bertanya apa yang ada di luar. Si Chuck juga tidak tahu apa yang ada di luar. Tiba-tiba datang orang yang habis keluar dari gerbang. Si Anbar pun bertanya, katanya nggak boleh ada yang keluar. Si Chuck berkata, aku bilang kita yang tidak boleh. Mereka berbeda dan menyebutnya sebagai pelari karena mereka mengenal labirin lebih dari siapapun. Apa? Labirin? Si Anbar ingin melihat labirin tersebut lebih dekat. Tiba-tiba seseorang mendorongnya. Karena hal tersebut terjadilah kegaduhan yang membuat semua orang di sana menghampiri mereka. Si Anbar pun masih bingung dengan apa yang ada di luar sana. Orang-orang di sana berkata bahwa mereka ingin melindungi si Anbar. Lalu suara serta angin yang kencang keluar dari dalam labirin dan gerbang tertutup dengan sendirinya. Mereka semua pun pergi dan Albi mengatakan, "Selamat datang di Glade."
Malamnya terdapat sebuah perayaan yang dilakukan di sana. Newt pun berbincang dengan Anbar serta menawarkan sebuah minuman yang entah itu minuman apa. Pada saat Anbar meminumnya, rasanya tidak sedap dan berkata ini minuman apa, Cok? Newt tidak tahu karena Gali yang membuatnya. Oh ya, Gali ini orang yang mendorong Anbar tadi itu ya. Si Anbar pun tidak menyukai Gali karena hal tadi. Newt bilang bahwa Gali menyelamatkannya karena labirin merupakan tempat yang sangat berbahaya. Si Newt memberitahu pelari yang tadi, orang tersebut bernama Minho, bukan Lee Minho, itu beda. Minho adalah ketua pelari dan cuma pelari sajalah yang bisa melewati labirin tersebut dan tahu apa saja yang terjadi di sana. Jika ada orang yang berada di dalam labirin semalaman, orang tersebut tidak akan selamat. Si Anbar bertanya, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka menyebutnya sebagai Griever. Setelah berbincang-bincang, si Newt mengajak Anbar berkeliling dan memberitahu tugas-tugas yang ada di sana. Ada pembangun, ada Winston atau tukang potong, dan juga medis, yaitu antaranya ada Clint dan juga Jeff. Si Anbar pun ingin menjadi pelari. Si Newt mengatakan bahwa tidak ada orang yang ingin mau jadi pelari. Tiba-tiba si Anbar tidak sengaja terkena orang yang lagi gelut. Si Gali langsung menantang si Anbar untuk bergelut agar mengetahui kemampuannya. Mereka berdua pun bergelut. Pada saat bergelut, si Anbar mengingat namanya, yaitu Thomas, bukan Thomas and Friend. Mereka semua turut bahagia karena si Anbar sudah mengingat namanya. Pada saat selamatan, suara yang entah itu apa muncul dari dalam labirin. Ternyata suara itu adalah suara Griever dan mereka pun bubar menuju tempat masing-masing. Pada saat tidur, Thomas bermimpi mengenai siapa yang membuat ia di tempat ini. Ia terbangun dan Albi menutup mulutnya. Mungkin nafasnya bau, entahlah. Si Albi mengajak Thomas pergi untuk mengukir namanya di tembok besar dan terdapat nama yang dicoret. Alasan dicoret, mereka sudah tidak ada atau meninggoy. Mungkin dimakan Griever, entahlah. Si Thomas masih bertanya, nanya mulu dah anjing, tentang cara keluar dari tempat ini. Si Newt pun kesal karena semua yang dipikirkan Thomas sudah dilakukan, tapi tidak ada yang berhasil. Biar Thomas makin berguna dan gak banyak nanya mulu, si Newt menyuruhnya untuk mencari pupuk untuk ladang. Pada saat mencari pupuk, ia melihat kumpulan tulang. Pada saat ingin kembali, ada Ben si pelari muncul di depannya dan mulai menyerang Thomas. Si Ben berkata bahwa ini kesalahannya. Ben melihatnya dan Thomas yang melakukan ini. Entah apa maksudnya. Si Thomas langsung berlari dan meminta tolong ke yang lain. Semua orang pun datang untuk menolongnya dan Newt menghantam Ben hingga membuatnya tersungkur. Semua orang memegangnya dan Albi menyuruhnya mengangkat baju. Terlihat badan Ben seperti membengkak karena Ben disengat oleh Griever. Si Albi pun menyuruh yang lain membawa Ben ke lubang. Lubang? Si Thomas pun bingung tentang apa yang terjadi dengan Ben. Si Albi menyebutkan perubahan pada saat seseorang disengat. Dan si Albi bertanya, Thomas, apa yang Ben katakan padamu? Thomas pun menjelaskan apa yang Ben katakan tadi. Sorenya, semua orang berkumpul membawa tongkat di depan pintu gerbang. Dan Ben diletakkan di tengah-tengah. Pada saat gerbang menutup dengan sendirinya, mereka semua mendorong Ben ke dalam labirin. Dan mereka semua di sana pun bersedih. Albi mengatakan, dia milik labirin sekarang. Mereka semua bubar. Malamnya, Gali mencoret nama Ben di tembok. Dan si Thomas bermimpi yang sama lagi. Tapi di mimpinya ada wanita yang sangat cantik memanggil namanya. Dan wanita tersebut mengatakan, segalanya akan berubah dan Wicket itu baik. Dia pun terbangun karena mimpi tadi dan melihat Minho dan Albi pergi masuk ke dalam labirin. Thomas pun bingung dengan kenapa Albi boleh masuk ke dalam labirin, sedangkan Albi bukan seorang pelari. Si Newt menjawab bahwa keadaan berbeda sekarang dan Albi pergi melacak jejak Ben sebelum sore. Si Newt juga mengatakan bahwa Albi merupakan orang pertama yang ada di tempat ini. Setelah itu, Thomas membantu Newt menebang pohon. Sore pun tiba. Albi dan Minho belum balik ke dalam kotak. Si Thomas khawatir dan Newt percaya bahwa mereka pasti kembali. Setelah hujan berhenti, mereka semua menunggu Albi dan Minho kembali. Pada saat gerbang mulai tertutup, mereka datang. Tapi Albi terlihat tidak sadarkan diri. Semua orang menyuruhnya cepat. Karena tidak sempat, si Thomas nekat masuk ke dalam. Si Minho yang ngos-ngosan berkata, bagus anak muda. Kau baru saja bunuh diri. Si Thomas langsung menghampiri Albi yang tidak sadarkan diri. Ternyata Albi disengat oleh Griever dan suara Griever muncul. Mereka bertiga pun akan pergi karena labirin akan berubah. Istirahat sejenak, muncul suara Griever lagi. Karena panik, Minho ingin pergi, tapi Albi harus disembunyikan dulu. Minho tidak tahu di mana disembunyikan karena tidak ada jalan keluar di labirin ini.
Sempat terjadi percekcokan di antara mereka berdua. Dan Thomas memiliki sebuah ide setelah melihat akar yang ada di tembok labirin. Ternyata mereka berdua akan menyembunyikan Albi di atas dengan menggunakan akar tumbuhan sebagai tali. Saat menarik, Minho melihat posisi gerbang terbuka. Karena Minho ketakutan, ia pun meninggalkan Thomas dan Albi di sana. Sumpah gak ada peri ketemanan, anjim! Si Thomas pun berusaha menahan Albi agar tidak jatuh. Tiba-tiba muncul makhluk aneh yang tidak jelas bentukannya, dan makhluk itu adalah Griefer. Untungnya Thomas sudah bersembunyi. Ketika keadaan everything is safe, Thomas langsung mengikat akar tersebut agar Albi tetap berada di sana. Pada saat proses pengikatan, suara Griefer muncul lagi. Untungnya ia tepat waktu untuk bersembunyi. Merasa sudah aman, ia langsung pergi dan tidak sengaja menginjak lendir ingus si monster. Iuh! Dan ternyata Griefer berada tepat di atasnya Thomas. Dan Thomas terkena ingus yang benar-benar kental sekental susu kental manis. Entah itu ingus atau bukan. Ya intinya so disgusting man. Sontak Thomas terkejut dan lari sekencang-kencangnya. Terjadilah aksi kejar-kejaran Thomas dengan Griefer. Pada saat aksi kejar-kejaran, Minho berada di sana dan lanjut kejar-kejaran. Posisi labirin pun berubah dan mereka menuju gerbang yang akan tertutup. Tapi Thomas memiliki sebuah ide. Pada saat Griefer datang, ia memancing Griefer untuk mengejarnya. Dan layar gelap. Benar-benar gelap. Scene berpindah, terlihat Chuck yang menunggu Thomas, Minho, dan Albi kembali. Mereka semua pun kembali lagi karena mereka mengira bahwa Thomas, Minho, dan Albi tidak akan bertahan di dalam labirin. Salah satu dari mereka pun melihat Thomas, Minho, dan Albi kembali dan berhasil selamat di labirin tersebut semalaman. Si Chuck bertanya, apakah kalian melihat Griefer? Minho menjawab, bukan hanya melihatnya, tapi membunuhnya juga. Berarti ide Thomas tadi berhasil. Semua orang langsung melihat Thomas. Setelah itu terdapat rapat di sana mengenai masalah yang terjadi kemarin. Ada Ben tersengat di siang bolong, Albi juga tersengat, dan Thomas yang barbar masuk ke dalam labirin dan membunuh salah satu Griefer. Karena hal itu, Thomas harus dihukum. Semua orang pun tidak setuju akan keputusan Geli untuk menghukum Thomas. Newt pun bertanya kepada Minho karena Minho ada bersamanya semalam. Minho menceritakannya dan menyarankan Thomas sebagai pelari. Semua orang pun juga kurang setuju akan hal tersebut, termasuk Geli. Pada saat ngebacot, suara elevator berbunyi dan mereka semua menghampirinya. Pada saat dicek, ternyata itu adalah seorang wanita. Satu cewek dan puluhan cowok. Acim. Wanita tersebut memegang sebuah kertas yang berisi tulisan, dia orang terakhir, selamanya. Ya. Tiba-tiba wanita tersebut terbangun, yang membuat mereka semua terkejut. Wanita cantik tersebut mengucapkan nama Thomas dan kembali tidak sadarkan diri. Oh ya, dan wanita ini sempat berada di mimpinya Thomas ya. Nanti kita akan ketahui. Semua orang langsung melihat Thomas. Thomas, Minho, dan Newt mengecek keadaan wanita cantik tersebut. Apakah sudah sadar atau belum? Ternyata belum. Si Newt bertanya, apakah Thomas mengenal wanita ini karena sebelumnya wanita tersebut mengucapkan nama Thomas. Thomas pun tidak tahu dan tidak mengenalnya. Mereka semua khawatir dengan surat yang dibawa. Jika wanita tersebut merupakan orang terakhir, bagaimana keadaannya nanti? Setelah itu, Thomas pergi menuju labirin. Minho sempat melarangnya. Tujuan Thomas kembali untuk membedah Griefer. Siapa tahu menemukan sesuatu di sana. Dan sudah saatnya ia mencari sesuatu berhadapan dengan siapa. Minho pun menyetujuinya dan ikut membantunya. Mereka pun pergi masuk ke dalam labirin dan menuju ke bangkai Griefer. Sesampainya di sana, mereka langsung menarik kaki Griefer bersama-sama. Setelah kakinya copot, Minho menemukan sesuatu seperti alat. Setelah itu, mereka kembali karena hari menjelang senja dan ingin ngopi ditemani udut serta menyetel lagu senja. Jadi anak senja, anjim! Mereka pun langsung memberikan alat yang ada di Griefer tadi kepada Newt. Dan alat tersebut bisa menjadi petunjuk sebagai jalan keluar dari labirin ini. Geli pun menyalahkan Thomas lagi yang melanggar peraturan di sana dan menyarankan Thomas dihukum. Si Newt pun mengembalikan alat tersebut dan setuju dengan pendapat Geli memberikan Thomas hukuman, yaitu 1 malam di lubang tanpa makanan, dan meresmikan Thomas sebagai pelari. Geli pun pergi karena tidak setuju dengan Newt.
Tapi Ned pemimpin yang menggantikan Albi. Jadi ia tidak bisa apa-apa. Setelah itu Minho menunjukkan sesuatu kepada Thomas. Yang Minho tunjukkan yaitu miniatur dari labirin tersebut. Minho pun menceritakan bahwa ia berlari mengelilingi pola labirin sendirian. Kenapa kue nggak ngasih tahu ke semuanya, Cok? Minho mengatakan, ini perintah Albi. Mereka harus mempercayai jika kita memiliki kesempatan untuk keluar. Ya, mungkin sekarang kita mempunyai kesempatan itu. Minho pun mengatakan setiap dinding yang ia lewati ada angkanya dari 1 sampai 8. Cara kerjanya, di setiap malam labirin berubah. Labirin itu membuka ke bagian baru. Jadi hari ini misalnya bagian 6 terbuka, besok bagian 4, lalu bagian 8, lalu 3. Polanya selalu sama sepanjang waktu. Di bagian alat tersebut ada angka 7. Si Thomas bertanya, apa yang spesial di bagian 7 dibandingkan martabak manis yang dijual-jual di pinggir jalan? Anjim! Minho tidak tahu. Tapi kemarin malam saat membunuh Griefer, bagian 7 terbuka. Dan besok Minho akan mengajak Thomas untuk melihat labirin lebih dekat. Lalu datang seseorang yang memberitahu Thomas dan Minho bahwa wanita cantik tadi sadar. Thomas dan Minho langsung bergegas ke sana. Sesampainya di sana, wanita cantik tersebut mengamuk dan melempar barang-barang dari atas. Mereka semua di sana menenangkan wanita tersebut, tapi tidak ada yang berhasil. Thomas pun memberitahu namanya dan wanita tersebut berhenti melempar barang. Thomas pun menuju ke atas untuk berbicara sambil menenangkan wanita yang mungkin lagi PMS. Entahlah. Wanita tersebut bernama Teresa. Teresa bilang bahwa ia terus mengatakan nama Thomas, tapi ia tidak mengetahui siapa Thomas. Thomas pun tidak tahu karena tidak ingat, dan mengatakan semua sama yang dialami Teresa, yaitu tidak mengingat apa-apa. Thomas pun perlahan-lahan meminta parang yang dipegang Teresa. Teresa pun memberikannya. Gilly bertanya, apakah wanita itu bisa turun? Thomas pun meminta waktu untuk berbincang kepada Teresa. Mereka semua pun bubar. Mereka berdua berbincang-bincang mengenai tentang ingat-mengingat asal dari mana. Teresa mengatakan bahwa ada seseorang yang selalu berbicara. Thomas langsung mengatakan Wicket itu baik. Ternyata Teresa juga mengingat hal yang sama tentang Wicket itu baik. Terus siapa yang jahat? Setelah itu, Teresa menunjukkan sesuatu berupa alat yang ada di sakunya dan terdapat tulisan WCKD. Dan Thomas menyambungkannya dengan Wicket itu baik. Apakah Wicket itu WCKD? Entahlah. Thomas pun memiliki sebuah ide untuk memberikan alat tersebut kepada Albi yang hampir sekarat. Ned sempat tidak yakin, tapi Thomas meyakinkannya dan mencoba apakah alat tersebut berhasil atau tidak. Ned pun setuju dan Thomas mulai menyuntikkan alat tersebut ke Albi. Pada saat ingin menyuntikkan alat tersebut, tiba-tiba Albi ingin menyerang Thomas dan Teresa langsung menyuntikkan alat tersebut ke tubuhnya. Albi pun berhenti menyerang dan tidak sadarkan diri. Ned pun menyuruh seseorang menjaga Albi semalaman dan Gilly datang untuk membawa Thomas menjalani hukumannya, yaitu tidak makan semalaman dan masuk ke dalam lubang. Si Thomas bertanya kepada Gilly, kenapa kau benci aku? Si Gilly mengatakan bahwa segalanya menjadi buruk saat Thomas muncul. Thomas pun masuk ke dalam lubang. Setelah itu, datang Chuck untuk memberikan Thomas makanan, dan si Chuck menunjukkan sesuatu kepada Thomas, yaitu sebuah patung mini yang entah bentukannya kayak gimana. Si Thomas bertanya untuk apa benda yang dibawa Chuck. Chuck bilang untuk orang tuanya dan ia yakin bahwa Chuck punya orang tua. Chuck pun memberikan benda tersebut ke Thomas dan jika Thomas bertemu dengan orang tuanya, Thomas bisa memberikan benda tersebut. Tapi Thomas tidak mau dan menyuruh Chuck untuk mengantarkannya sendiri karena Thomas yakin mereka bisa keluar dari tempat ini bersama-sama. Paginya, Thomas dan Minho pergi menelusuri labirin lebih dalam. Mereka pun sampai di labirin ke-7. Si Minho bilang ini sangat aneh karena nomor 7 tak seharusnya terbuka untuk beberapa minggu. Mereka pun sampai di tempat yang agak aneh. Minho menyebutnya sebagai pisau. Mereka pun melihat sebuah pakaian dan pakaian itu adalah pakaian yang digunakan oleh Ben. Tiba-tiba suara dari alat Griefer berbunyi. Si Thomas langsung mengeceknya dan alat tersebut mengarahkan mereka ke suatu tempat. Lalu warna berubah dari warna merah menjadi warna hijau. Dan gerbang misterius terbuka dengan sendirinya. Mereka pun masuk ke dalam untuk memeriksanya dan terdapat sebuah lubang yang begitu besar serta lendir Griefer ada di sana. Tiba-tiba sensor aktif dan gerbang misterius mulai tertutup. Sontak mereka berdua berlari sekencang-kencangnya pergi dari tempat tersebut dan juga pisau mulai berputar menutup. Tiba-tiba, ya intinya gitu, gue gak bisa buat kata-kata di adegan ini sampai otak gue berasap. Anjim!
Untungnya mereka berdua selamat dari maut yang menghampiri mereka. Mereka pun sampai di kelompok dan menceritakan apa yang ia temukan. Thomas pun beranggapan bahwa lubang tadi merupakan jalan keluarnya dan sempat terjadi percekcokan antara Thomas dengan Gelly, dan Teresa datang untuk memberitahu bahwa Albi sudah sadar. Mereka semua pun langsung menemui Albi. Sesampainya di sana, Albi terdiam dan berkaca-kaca. Thomas pun memberitahu Albi bahwa ia menemukan jalan keluar. Albi menjawab, "Kita tidak bisa." Thomas pun bingung kenapa Albi berkata seperti itu. Albi bilang bahwa ia mengingat semuanya, dan Albi mengatakan bahwa Thomas merupakan orang kesukaan mereka. Tiba-tiba suara di luar berbunyi, dan mereka semua mengeceknya. Ternyata pintu gerbang tidak tertutup, lalu semua pintu gerbang terbuka. Pada saat merencanakan sesuatu, orang-orang berlarian. Ternyata Griefer masuk ke dalam kotak dan memangsa mereka semua. Mereka langsung mencari tempat sembunyi. Sayangnya banyak dari mereka yang menjadi santapan Griefer, termasuk Albi. Pada saat keluar, para Griefer menghilang dan keadaan di sana benar-benar chaos gak karuan. Lalu si Gelly datang dan memukul Thomas karena kejadian ini semua gara-gara Thomas. Si Thomas pun setuju dengan pendapat Gelly dan menyengatkan dirinya sendiri agar ia bisa mengingat semuanya. Kenapa ia bisa bersalah di sini? Ia pun mulai mengingat siapa dirinya. Ternyata ia bagian dari pembuatan program tersebut. Pada saat ia tersadar, mereka memberitahu bahwa Gelly mengambil alih dan mereka memiliki pilihan bergabung dengannya atau diusir saat sore hari bersama Thomas, dan meyakinkan orang-orang bahwa Thomaslah yang membuat semua kejadian semalam terjadi. Si Thomas pun memberitahu apa sebenarnya tempat ini. Ia mengatakan bahwa tempat ini bukan penjara, melainkan tempat ujian untuk bertahan hidup. Dan Thomas juga memberitahu bahwa Teresa juga orang yang membuat program ini bersama dengannya. Setelah itu mereka merencanakan sesuatu untuk keluar dari tempat ini, tapi mereka harus mengatasi Gelly terlebih dahulu. Sorenya Thomas dan Teresa dibawa menuju depan gerbang, dan ternyata Gelly bukan mengusir mereka berdua, melainkan menjadikannya persembahan kepada Griefer. Pada saat Gelly ngebacot, Newt, Minho, dan Chuck mulai menjalankan rencananya. Pada saat Thomas mau diikat, ia mulai melakukan rencananya. Dan Thomas meyakinkan mereka semua untuk ikut dengannya agar bisa keluar dari tempat ini. Beberapa orang ikut dan beberapa orang tidak ikut, termasuk Gelly. Sumpah, ikan hiu makan tomat. Goblok, anjim! Kelompok Thomas pun pergi dari sana. Singkat cerita, mereka sampai. Tapi ada satu Griefer di sana. Si Chuck pun ditugaskan untuk membawa alat untuk membukakan gerbangnya. Setelah itu, mereka mempersiapkan diri untuk melawan Griefer bersama-sama dan mulai menyerang Griefer. Terjadilah pertempuran kelompok Thomas dengan satu Griefer. Pada saat menyerang Griefer, alatnya tidak sengaja terlepas dan hampir terjatuh ke jurang. Untungnya Chuck berhasil mengambilnya. Tapi Griefer yang lain muncul dari jurang. Nani? Satu Griefer berhasil dijatuhkan, tapi muncul dua Griefer dari jurang. Gerbang pun berhasil dibuka, tapi mereka harus memasukkan kode untuk bisa membuka pintu keluar. Untungnya Minho mengingat urutan labirin sebagai kodenya, yaitu 7, 1, 5, 2, 6, 4. Tiba-tiba muncul Griefer dari atas dan hampir membuat Minho menjadi santapan si Griefer. Temannya yang bernama Jeff pun menolong Minho, tapi ia tidak bisa diselamatkan. Minho pun lanjut menyebutkan kodenya yang terakhir, yaitu 8 dan juga 3, dan kode berhasil. Seketika pintu gerbang tertutup, mereka pun sampai di suatu tempat dan menemukan jalan menuju keluar. Ketika pintu dibuka, keadaan di sana seperti ada penyerangan dan mayat bergeletakan. Mereka pun sampai di tempat pomograf. Si Thomas menekan sesuatu dan terdapat sebuah video, di mana video tersebut berasal dari Direktur Operasi Departemen Bencana Kematian Dunia atau WICAT yang memberikan selamat kepada mereka yang telah menyelesaikan ujian labirin. Alasan ia membuat mereka ada di sana karena matahari telah menghancurkan dunia kita. Miliaran nyawa tewas dalam api, kelaparan, penderitaan dalam skala dunia. Tapi yang datang selanjutnya jauh lebih buruk. Mereka menyebutnya flare atau suar, yaitu virus mematikan yang menyerang otak. Virus tersebut berbahaya, tidak terprediksi, dan tidak bisa disembuhkan. Pada akhirnya generasi baru muncul yang mampu bertahan terhadap virus tersebut. Dan seketika ada harapan untuk menemukan obat, tapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Yang mudah harus diuji, bahkan dikorbankan di dalam lingkungan yang keras, dan mengatakan bahwa mereka semua sangat penting. Tiba-tiba polisi datang dan menembakkan semua orang yang ada di laboratorium tersebut. Si direktur pun langsung bunuh diri dengan menggunakan pistol dan videonya berakhir.
Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya, yang dimana pintu tersebut merupakan jalan keluar mereka. Pada saat ingin pergi, Gally datang dengan membawa pistol di tangannya dan akan menembak Thomas. Ternyata, Gally disengat oleh Griever yang membuat dirinya mengingat semuanya. Pada saat menembak Thomas, Minho langsung melempar tombak yang ia bawa dan menusuk Gally. Mamam. Tapi Chuck yang terkena tembakannya karena ingin menyelamatkan Thomas. Dan di sini ini bisa membuat air mataku mengalir. Dan aku harus menggunakan tisu. Aku butuh 4 lembar saat aku menangis. Acim! Tiba-tiba polisi datang dan membawa mereka pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan helikopter. Di ending terdapat sebuah rapat dan ternyata direktur tadi cuma pura-pura bunuh diri. What? Ia berkata bahwa tes labirin berhasil dan tidak mengharapkan banyak yang selamat. Tapi semakin banyak, semakin menyenangkan. Dan si direktur pun akan melanjutkan programnya yang lain, yaitu tahap kedua. Dan film Maze Runner pun selesai. Yap, begitulah alur cerita atau rangkuman film dari The Maze Runner. Ya, film-filmnya seru, anjim sumpah. Ya, ada adegan menegangkannya juga waktu dikejar-kejar Griever kan. Anjir, itu gila, menegangkan sekali itu. Ya, untuk alur cerita memang agak membingungkan di awal gitu. Tiba-tiba udah di elevator orangnya, tiba-tiba di tempat orang itu. Ya, tapi dengan mengikuti alur ceritanya mungkin akan mengerti gitu loh. Sedikit demi sedikit paham, nanti di ending masih ngerti gitu loh. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng sebelah. Kalian bisa like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.